Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak bersama Bu Iva, masih dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Dan tentunya Bu Iva berharap kalian tetap bersemangat. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kita kali ini, kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang materi minggu yang lalu. Jadi topik pembahasannya masih sama, yaitu bab 2 tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Jika pada pertemuan kita yang pertama kita membahas tentang pengertian serta bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, maka pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang faktor pendorong serta penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Kita mulai anak-anak tentang faktor pendorong terjadinya perubahan sosial budaya. Faktor intern atau faktor dari dalam masyarakat. Bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Bu Iva memberi ilustrasi seperti ini. Jika suatu masyarakat penduduknya bertambah, maka hal yang paling utama segera dipenuhi yaitu kebutuhan akan perumahan. Dan jika suatu masyarakat itu berkurang jumlah penduduknya, maka jika pada masyarakat agraris, lahan pertanian akan terbengkalai, tidak tergarap. Jadi contoh kecilnya begini. Jika masyarakat di suatu desa itu banyak yang urbanisasi ke kota, maka lahan di desa akan terbengkalai karena berkurangnya tenaga kerja yang mengolahnya. Sedangkan di perkotaan karena jumlah penduduknya bertambah, maka kebutuhan akan perumahan juga meningkat. Ini yang terjadi, fenomena yang terjadi pada saat ini anak-anak. Di perkotaan, kebutuhan akan perumahan mengalami peningkatan dan di desa-desa, lahan pertaniannya tidak ada yang menggarap. Tentunya tidak hanya terkait dengan perumahan dan lahan pertanian, masih banyak faktor-faktor lain yang terkait dengan bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Yang kedua, adanya penemuan baru atau inovasi. Bu Iva memberi contoh misalnya pada masyarakat tradisional yang dulu jika memasak hanya menggunakan kompor dari tanah liat, bahan bakarnya juga pakai kayu bakar. Dengan adanya penemuan baru, mereka beralih dengan menggunakan kompor gas atau bahkan dengan menggunakan kompor listrik. Tentunya ini juga akan terjadi perubahan sosial budaya masyarakat dari tradisional menjadi masyarakat modern. Ketiga, adanya pertentangan dalam masyarakat. Misalnya peristiwa penggusuran tanah. Ada bentrok antara aparat kepolisian dengan masyarakat yang rumahnya digusur. Ini hanya contoh anak-anak. Masyarakat yang semula tidak berani mempertahankan haknya menjadi berani. Ini juga terjadi perubahan sosial. Atau pertentangan antar warga. Warga desa A atau warga wilayah A terjadi konflik dengan warga di wilayah B. Terjadilah tawuran, terjadilah adu fisik. Pertentangan-pertentangan dalam masyarakat seperti ini juga bisa menimbulkan terjadinya perubahan sosial budaya. Yang keempat, adanya pemberontakan dalam masyarakat. Contohnya yaitu reformasi pada tahun 1998 atau kejadian pemberontakan PKI. Dua peristiwa ini anak-anak, efeknya yang utama pada kedua masa itu yaitu terjadinya peningkatan harga sembako. Harga bahan pangan menjadi melonjak naik dan itu jelas mempengaruhi kebutuhan masyarakat. Terjadi kerusuhan dan pertentangan di mana-mana.
sehingga masyarakat menjadi ketakutan. Ya, ini juga bisa memicu terjadinya perubahan sosial budaya. Setelah faktor intern atau faktor dari dalam masyarakat, ada juga faktor ekstern, faktor dari luar masyarakat yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Misalnya adalah bencana alam. Kekeringan. Bencana kekeringan bisa menyebabkan lahan pertanian menjadi tandus, sehingga masyarakat petani pendapatannya juga berkurang. Jika pendapatan masyarakat petani sudah berkurang, berpengaruh terhadap semua komponen kehidupan masyarakat. Tidak hanya kekeringan anak-anak, misalnya bencana tsunami di Aceh atau bencana tsunami di Palu. Ini bisa merusak seluruh bangunan dan fasilitas yang ada di tempat itu. Masyarakat menjadi ketakutan karena wilayahnya yang berada di tepi pantai. Kemudian mereka mengadakan pembangunan secara besar-besaran untuk memulihkan wilayahnya kembali. Nah, secara tidak langsung, faktor dari luar seperti ini bisa memicu terjadinya perubahan sosial budaya. Bisa difahami ya? Selanjutnya, faktor dari luar yang bisa menimbulkan terjadinya perubahan sosial budaya yang kedua, yaitu terjadinya peperangan. Yang sampai saat ini masih terjadi, yaitu perang antara Palestina dan Israel. Masih belum bisa berhenti anak-anak. Kedua negara ini masih bertikai, yang mana bisa menyebabkan perubahan sosial dari kedua negara. Masyarakat menjadi ketakutan, tidak bisa melakukan aktivitas secara normal. Kenapa? Karena takut ada bom, takut ditembaki. Banyak fasilitas atau sarana-sarana umum yang roboh atau yang rusak. Ini bisa mempengaruhi seluruh komponen kehidupan masyarakat. Akibatnya, terjadilah perubahan sosial budaya. Pengaruh budaya asing. Masuknya budaya asing ke suatu negara juga bisa menimbulkan terjadinya perubahan sosial budaya. Contohnya adalah pengaruh anak pang. Gayanya seperti ini di negara kita juga sudah banyak yang meniru anak-anak. Di jalan-jalan, kalian sering lihat kan? Atau gaya berpakaian para dance, yang ngedance, suka datang ke diskotik, ke klub-klub. Ini anak-anak, ini adalah semuanya pengaruh budaya asing yang bukan dari budaya ketimuran, bukan budaya dari negara Indonesia. Jadi budaya-budaya asing ini bisa masuk ke negara kita, harus disaring terlebih dahulu, sesuai tidak dengan budaya kita, cocok tidak dengan kultur budaya Indonesia. Selanjutnya, setelah faktor pendorong terjadinya perubahan sosial budaya, yaitu faktor penghambat. Kurangnya hubungan dengan masyarakat luar. Pada suku Asmat ini anak-anak juga sangat lambat. Perubahan sosial budayanya sangat lambat karena mereka kurang berhubungan dengan masyarakat luar atau suku Baduy yang ada di Banten. Ini suku Baduy yang ada di Banten, anak-anak pakaiannya masih khas, pakaian seadanya dengan ikat kepala, ini suku Baduy, dan ini adalah suku Asmat yang ada di Papua. Masyarakat-masyarakat ini adalah masyarakat yang sulit mengalami perubahan sosial budaya karena mereka menutup diri dari hubungan dengan masyarakat luar. Yang kedua, adanya perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi yang terlambat. Biasanya perkembangan iptek akan terlambat menyebabkan kurangnya informasi karena suatu daerah itu terpencil. Jadi karena terpencil, kurang informasi, akibatnya
perkembangan ipteknya terlambat, atau karena penjajahan anak-anak seperti yang dialami oleh negara kita. Pada saat negara kita dulu dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, perkembangan ipteknya juga terlambat. Karena semua yang ada di negara kita dikendalikan oleh bangsa asing. Sehingga penguasaan terhadap ipteknya hanya baru-baru ini, setelah kita merdeka. Sikap masyarakat yang tradisional. Sikap masyarakat yang tradisional ada istilahnya anak-anak, disebut dengan etnosentrisme, yaitu faham yang menganggap bahwa kebudayaannya sendiri adalah yang paling baik. Ini kamu lihat pada suku Dayak, ini masyarakatnya masih sangat etnosentrisme. Kebudayaanku, kebudayaan saya yang paling baik. Ini masyarakat yang tradisional. Lawan dari etnosentrisme adalah xenosentrisme. Ini adalah gaya hidup yang meniru bangsa barat atau gaya hidup kebarat-baratan. Contohnya adalah orang Jawa sukanya makan burger atau kentang. Nah, ini. Ada juga kan di antara kalian yang suka makanan ini, suka burger, suka kentang, ini adalah termasuk xenosentrisme, gaya hidup yang meniru bangsa barat. Lawan dari etnosentrisme, suatu faham yang menganggap kebudayaannya sendiri yang paling baik. Pada masyarakat etnosentrisme sulit mengalami perubahan sosial budaya. Prasangka buruk terhadap hal-hal yang berbau asing. Biasanya masyarakat yang tidak mau menerima hal-hal yang baru atau sesuatu yang dari asing karena mereka trauma dengan penjajahan. Misalnya anak-anak pada masyarakat di daerah yang tidak mau berkendaraan bermotor, mereka lebih suka memakai pedati, kendaraan yang tarik oleh sapi atau oleh kerbau. Atau pada masyarakat desa yang kamu lihat membawa sesuatu dengan sebuah tempat di atas kepala, disungu, disunggi. Nah, itu anak-anak istilahnya. Mereka tidak mau membawa tas. Ini adalah mereka tidak mau menerima hal-hal yang berbau asing, tidak mau menerima hal-hal yang baru. Adat atau kebiasaan yang turun-temurun. Biasanya ini pada suku-suku yang masih primitif anak-anak. Contohnya yaitu adat arung sesajen yang dilakukan oleh suku Tengger di Jawa atau pada masyarakat Bali. Adatnya masih sangat kuat karena sudah turun-temurun. Mereka dengan pakaian khas Bali, pakai kebaya, kemudian pakai ikat pinggang. Kemudian rumahnya dihias dengan janur, dilengkapi dengan sesajen. Ini adalah adat kebiasaan yang turun-menurun. Selalu mereka lakukan. Mereka tidak mau adat kebiasaannya ini dipengaruhi oleh budaya asing. Ini yang menyebabkan masyarakat sulit mengalami perubahan sosial budaya. Demikianlah tadi anak-anak pembahasan kita kali ini. Yang sedikit ini Bu Iva harap bermanfaat buat kalian semua. Tetap jaga kesehatan. Kita berjumpa kembali pada pertemuan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.